Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimbi Cidara Lubna dari kelas 10 Agritan C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tanam paksa. Materi 1. Pengertian tanam paksa. 2. Latar belakang tanam paksa. 3. Dampak negatif dan positif tanam paksa. 4. Tokoh penentang dan pencetus tanam paksa. 5. Riwayat tanam paksa. 6. Aturan sistem tanam paksa. Pengertian. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya teh, kopi, dan kakao. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun 20% pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Latar belakang sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda dilaksanakan karena sejumlah peristiwa dan kondisi saat itu, diantaranya sebagai berikut. 1. Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. 2. Kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup berat. 3. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. Dampak negatif sistem tanam paksa. Membutuhkan air banyak. Penggarapan tanaman ekspor seperti tebu membutuhkan air yang banyak sehingga memberatkan petani. Penggunaan tanah berkualitas. Budidaya tebu dan nilai indigo menggunakan bagian besar tanah sawah petani yang baik dan bernilai paling tinggi. Timbul kelaparan. Kegiatan tanam paksa menyebabkan kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat tajam. Dampak positif sistem tanam paksa. Mengenal berbagai teknik. Rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Tenaga kerja. Munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan pertanian yang terkait dengan perkebunan dan pabrikan di desa. Penyempurnaan fasilitas. Penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa seperti jalan, jembatan, penyempurnaan fasilitas pelabuhan dan pabrik, serta gudang untuk hasil budidaya. Tokoh penentang. 1. Edward Dawes Dekker 1820-1887. Ia mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar, Lelang Kopi Perdagangan Belanda, yang terbit pada tahun 1860. Dalam buku tersebut, ia melukiskan penderitaan rakyat Indonesia akibat pelaksanaan sistem tanam paksa. 2. Fransen van der Put 1822-1902. Ia bersama dengan Dawes Dekker merupakan tokoh penentang tanam paksa dari golongan liberal. 3. Baron van Houvel 1812-1870. Baron van Houvel bersama Fransen van der Put menentang sistem tanam paksa. Kedua tokoh itu juga berjuang keras menghapuskan sistem tanam paksa melalui parlemen Belanda. Tokoh pencetus. Tokoh utama sistem tanam paksa tentu saja adalah Gubernur Jenderal Johannes van den Bos yang merupakan pencetus kebijakan ini sejak 1830. Riwayat tanam paksa. Di bawah pemerintahan Van den Bos, Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang dikenal dengan istilah kultur stelsel dalam bahasa Belanda. Dalam sistem ini, penduduk desa diminta untuk menanam hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasaran dunia pada saat itu untuk diekspor.
Aturan sistem waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk kultur stel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Pembebasan tanah yang disediakan untuk kultur stel dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. Kerusakan atau kerugian akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama akan ditanggung pemerintah Belanda. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.